Mumpung gue lagi di Gias, kali ini gue mau compare dua mobil yang lagi happening banget di sini. Dua mobil ini lagi adu harga banget guys. Nah katanya dua mobil ini merupakan mobil yang paling murah yang ada di sini. BYD Atto1 Wuling New Air EV Light. Kalian penasaran gak sih mana yang lebih worth it untuk kalian beli? Harga dari kedua mobil ini bakal gue spill di akhir video. So, tonton terus video ini sampai akhir karena cuma di IMI TV, more than speed. Kita mulai dari BYD Atto1. Jadi teman-teman, BYD Atto1 ini merupakan adik bungsu dari keluarga series BYD Atto. Mobil ini didesain untuk masuk ke segmen entry level. Walaupun segmen mobil ini adalah entry level, tapi BYD tetap ngasih teknologi khas mereka, yaitu baterai blade juga fitur yang melimpah. Di bagian eksterior dari mobil ini kelihatan simple dan elegan. Nah kalau kalian lihat bagian depan, khususnya bagian grillnya, itu bagian grillnya kelihatan clean guys. Ya khas dari mobil-mobil listrik yang ada di Indonesia lah. Kemudian lampunya juga cukup menarik nih teman-teman. Dia udah pakai full LED, desainnya juga simple, tapi tetap kelihatan modern. Sebenarnya gue suka banget teman-teman sama desain dari mobil ini. Nih kalau kalian lihat, tarikan garisnya itu clean dan aerodinamis. Untuk dimensi dari mobil ini mempunyai dimensi panjang 4 meter, tinggi 1,6 meter, dan juga lebar 1,8 meter, teman-teman. Oke teman-teman, panjang wheelbase dari mobil ini itu ada di 2,5 meter. Nah, ground clearance-nya itu ada di 160 mm. Ya ukuran segini cukup aman. Kalau kalian tiba-tiba di jalan ketemu jalan rusak, itu masih aman banget teman-teman. Ban dari mobil ini memiliki profil 185/55 menggunakan velg 16 inci. Desain dari velg ini terlihat futuristik, ringan, namun tetap stylish teman-teman. Nah teman-teman, kita beralih ke bagian belakang dari mobil ini. Lihat yuk. Wow, mobil sekecil ini punya kapasitas bagasi 280 liter teman-teman. Ya untuk kalian naruh tas, koper, masih oke lah. Oke guys, sekarang gue udah ada di dalam mobil BYD Atto1. Pertama yang gue rasain itu kelegaan kabinnya teman-teman. Untuk ukuran city car ya, mobil ini udah cukup luas menurut gua. Plus untuk headroomnya, untuk legroomnya, itu menurut gua masih oke banget buat rata-rata tinggi orang yang ada di Indonesia. Untuk dashboard, juga door trim dari mobil BYD Atto1 ini masih berbahan hard plastik teman-teman. Tapi untuk desainnya menurut gua ini udah cukup oke banget. Nah guys, mobil ini menggunakan setir dengan model di-cut dengan tombol multifungsi yang cukup lengkap. Nah terus, setir ini itu cuman bisa detail teman-teman. Nah, teleskopiknya belum ada. Speedometer dari mobil ini udah menggunakan layar guys. Ukurannya ada di 7 inci. Simple, dan di sini kalian bisa ngelihat indikator baterai sama driving mode.
Nah, untuk head unit dari mobil ini menurut gue udah cukup gede teman-teman. Dia punya ukuran 10,1 inci, udah support Apple CarPlay, Android Auto, juga udah punya navigasi built-in teman-teman. Nah, untuk jok di mobil ini itu menurut gue udah cukup empuk teman-teman. Tapi minusnya dari jok di mobil ini itu adjustmentnya masih manual teman-teman. Untuk fitur safety-nya, mobil ini mempunyai ABS, EBD, Hill Assist, 2 airbags, sensor parkir, dan juga kamera belakang teman-teman. Nah, terakhir teman-teman, baterai yang ada di mobil BYD Atto One ini mempunyai kapasitas 38,9 kWh blade battery dan bisa menempuh jarak up to 320 km. Untuk ngecasnya teman-teman, mobil ini udah support fast charging. Dari 10% ke 80% itu hanya memakan waktu 30 sampai 40 menit. Sekarang kita bakal nge-review mobil pesaingnya teman-teman. Di depan gue sini udah ada Wuling New Air EV Lite. Jadi New Air EV Lite ini merupakan seri paling basic dari REV-nya Wuling. Oke teman-teman, di bagian depan mobil ini kita bisa ngelihat lampu dari mobil ini. Terus grill yang dipunyai mobil ini itu cukup simpel, cuman tipis saja. Nah, yang menjadi ciri khas dari REV, bahkan di New Air EV Lite ini juga REV selalu punya list chrome yang memanjang di depan seperti ini. Nah, untuk dimensi dari mobil ini teman-teman, yang kalian tahu juga mobil ini itu merupakan mobil yang paling kecil yang pernah kalian lihat di jalan kan. Tapi untuk dimensi lengkapnya, dimensi mobil ini, dia mempunyai panjang sekitar 3 meter, mempunyai tinggi sekitar 1,6 meter, dan mempunyai lebar sekitar 1,5 meter. Untuk ground clearance-nya, mobil ini mempunyai tinggi 170 mm. Ya, cukup aman lah. Wheelbase yang dipunya mobil ini, itu ada di ukuran 2 meter teman-teman. Ya, kalau kalian mau parkir di parkiran motor, sebenarnya mobil bisa-bisa aja kalau kalian nekat. Garis bodi mobil ini boxy teman-teman, tapi terlihat manis. Ditambah dengan kacanya yang besar, menambah kesan lega teman-teman. Ban dari New Air EV Lite ini teman-teman mempunyai profil 145/70 ring 12 dengan cover velg terbaru. Mini banget guys. Sekarang gue udah di dalam New Air EV Lite teman-teman, dan surprisingly mobil ini lega, walaupun dari depan itu kelihatan mini, cuman pas gue masuk ini cukup lega. Dan by the way, tinggi gue ini 170 cm, gue masih punya headroom di sini, legroom gue juga luas banget. Dan mobil ini cukup untuk 4 orang dewasa teman-teman. Material interior dari mobil ini simple teman-teman, dominan plastik, tapi build quality-nya rapi. Jok dari mobil ini cukup empuk teman-teman, ya menurut gue ini cukup lah untuk pemakaian sehari-hari. Setir di mobil ini menggunakan model two spoke teman-teman. Nah, tombolnya juga cuman ada tombol entertainment di sini, dan posisi setirnya ini cuman fix, jadi nggak ada tilt atas bawah, nggak ada juga teleskopik. Speedometer di mobil ini teman-teman sudah menggunakan MID atau Digital Multi Information Display. Jadi kalian di sini bisa ngelihat speed, sisa baterai, juga trip yang ada di sini. Jadi di mobil ini tuh nggak ada head unit teman-teman, cuman ada MID ini. Kalau ngomongin fitur safety, mobil ini ada ABS, EBD, dual airbags, dan juga ISOFIX. Terakhir, mobil ini dibekali baterai 26,7 kW lithium iron phosphate. Dan jarak tempuh dari mobil ini up to 300 km. Chargernya tipe AC 6,6 kW dengan durasi maksimal pengecasan 4 jam. Nah itu dia guys, review mobil paling hits yang ada di Gias 2025. Nah sesuai janji gue bakal nge-spill kedua harga mobil tersebut sekarang. Untuk BYD Atto One tipe Dynamic ada di harga 195 juta rupiah.
Dan untuk Wuling New REV Lite 300 km ada di harga Rp184 juta. Jadi, kesimpulannya, kalau lu butuh mobil yang bisa dipakai harian, bisa jalan antar kota dengan tetap nyaman, BYD Attoan jelas lebih unggul. Tapi, kalau lu pakai mobil lu cuma buat ngantar anak ke sekolah, belanja ke supermarket, Wuling New REV Lite sudah lebih dari cukup dan sedikit lebih murah. Kalian di mana? Komen di bawah ya. Oke Sobat IMI, jangan lupa nonton video review mobil lainnya ya. Cuma di IMI TV More Than Speed.